Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini jadwal pelajaran matematika, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Kemarin tugas kalian adalah menghafal perkalian. Setelah perkalian kalian sudah hafal, kita masuk ke bilangan berpangkat. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Nah, sebelum kita masuk ke materi, sekarang ibu mau tanya dulu nih, kalian sudah pada sholat subuh belum tadi pagi? Kalau belum, kalian langsung kodok ya sholatnya, karena kalau tidak sholat hukumannya 1000 tahun di akhirat. Kemudian yang kedua, kalian sudah isi absen belum? Kalau belum isi absen, jangan lupa absen, karena kalau kalian nggak isi absen berarti nanti dialpain. Terus kalau misalnya ada waktu senggang, jangan lupa kerjakan sholat sunnah duha. Sifat bilangan berpangkat. Pada pertemuan kali ini, KD-nya adalah mengidentifikasikan sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk pangkat. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Itu sama dengan, kalau ini ada syaratnya ya, sifat-sifat bilangan berpangkat ini berlaku kalau bilangan dasarnya itu sama. Tapi kalau misalnya di sini A ini B atau bilangan dasarnya berbeda, itu nggak berlaku sifat-sifat ini. Kalau A pangkat N dikali A pangkat N, maka itu bisa disederhanakan menjadi A pangkat M dikali N. Jadi A-nya cukup ditulis hanya satu kali, yaitu A pangkat M dikali N. Jadi berubah jadi ditambah ya. Kemudian kita contoh 2 pangkat 2 dikali 2 itu sama dengan, ini yang dimaksud bilangan dasarnya sama. Jadi ini angkanya harus sama-sama 2 walaupun pangkatnya berbeda. Jadi yang dilihat adalah bilangan dasarnya. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1, bagaimana cara penulisannya? Kita nulis 2-nya hanya satu kali. Pangkatnya yang kita ambil di sini pangkat 2. Kemudian kalau perkalian berubah menjadi ditambah. Di sini 2 pangkatnya kan nggak ada. Sebenarnya ini adalah pangkat 1. Jadi kalau 1 itu memang tidak ditulis. Ya, jadi 2 pangkat 2 dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Kita lihat artinya yang tadi. 2 pangkat 3 artinya apa? Artinya 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau perkalian berubah menjadi tambah, kalau pembagian berubah jadi pengurangan. Jadi A pangkat M dikurang N. Contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Sama seperti tadi, 2-nya kita hanya tulis satu kali. Kemudian pangkatnya kita ambil 3. Pembagian berubah menjadi pengurangan. 3 dikurang 2. 3 kurang 2, 1. 2 pangkat 1, satunya ditulis nggak usah. Jadi cukup 2. Oke. Sifat yang ketiga, ada tanda kurung A pangkat M, kemudian di luarnya ada pangkat lagi. Maka ini berubah menjadi A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikali kalau ada tanda kurung. Contoh, 2 pangkat 2, kemudian di luar ada pangkat 3 lagi. Itu sama dengan berapa? 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? Hitung lagi seperti tadi. 2 pangkat 6 artinya apa? 2-nya ada 6 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Kita masuk ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat masih ada tanda kurung.
A pangkat B, kemudian pangkat M. Nah, di sini nih bilangannya berbeda. Ini artinya dua-duanya A sama B-nya kita pangkatin M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini artinya apa? Artinya 2 pangkat 2, jadi 2 dipangkatin 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi dua-duanya dipangkatin 2. Itu sama dengan 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. 4 kali 9 36. Contoh yang kelima. Masih pakai tanda kurung, kemudian pembagian. Kalau tadi perkalian ini pembagian. Pembagian sama per sama ya. Penulisannya aja yang berbeda. Ini berubah menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi dua-duanya ada pangkat M-nya. Contoh, 2/3 pangkat 2. Ini sama dengan apa? Sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kita hitung 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 9. Jadi 2/3 pangkat 2 sama dengan 4/9. Sifat yang keenam, yaitu A pangkat min M. Nah, kalau pangkatnya min, ini udah masuk ke pangkat yang tak sebenarnya. Karena pangkat sebenarnya itu adalah pangkat bilangan bulat positif. Kalau negatif, berarti ini disebutnya pangkat tak sebenarnya. Bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita harus rubah dulu menjadi pangkat sebenarnya. Dari negatif kita rubah menjadi positif. Emang bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Kita turunin ke bawah. Per A-nya turun di bawah. Setelah dia turun, B-nya hilang, jadi positif. Terus di atasnya apa? Di sini sebenarnya ada angka 1, kita taruh angka 1. Bagaimana kalau di depan A-nya itu ada angka 2? Ya berarti yang di atas itu angkanya 2. Per A-nya pindah ke bawah. Jadi yang turun itu yang ada pangkatnya saja. Koefisiennya tetap di atas. Gitu ya. Sifat yang ketujuh, A pangkat 0. Nah, bilangan kalau pangkatnya pangkat 0, kecuali A-nya itu selain 0, itu hasilnya 1. Contohnya apa? Misalnya 1000. 1000 pangkat 0 berapa? 1. Nggak usah pakai dihitung, 1 langsung. Kemudian 5 pangkat 0 berapa? 1. Tapi kalau 0, angka 0 itu tidak didefinisikan, nggak boleh. Jadi ininya tidak boleh 0. Gitu ya. Jadi kalau bilangan pangkatin 0, bilangannya itu bukan 0, hasilnya adalah 1. Itu adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, setelah tadi Ibu jelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat, sekarang kamu kerjakan soal yang ada di Google Form bawah ini. Kemudian di situ soalnya esai, sengaja Ibu buat esai. Tapi kamu harus kirim cara kamu melalui Classroom ya, nggak boleh melalui WA ke Ibu. Nanti file Ibu jadi penuh. Jadi kirimnya lewat Classroom. Caranya bagaimana? Nanti bisa tanya dengan wali kelas kamu di grup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.